Puji nama Tuhan, saya bersyukur kalau pagi hari ini saya boleh ada bersama-sama dengan saudara kembali. Dan saudara mari lihat bersama-sama saya di dalam Kejadian pasalnya yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Mulai ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat 12. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Amin. Saudara perhatikan, hari ini saya mau bicara kepada saudara bagaimana saudara bisa menikmati berkat Tuhan secara maksimal di dalam hidup saudara. Kalau kita perhatikan pada waktu bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar daripada Mesir, maka saudara Tuhan memiliki suatu ikatan perjanjian kepada umatnya. Bahwa sesungguhnya mereka harus beribadah kepada Tuhan dengan benar. Mereka harus mengikuti ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Amin. Dan sebagai balasan daripada Tuhan kepada umatnya, maka Tuhan akan mencurahkan hujan untuk memberkati tanah mereka. Amin. Sehingga tanah mereka akan mengeluarkan hasil yang baik. Mereka akan bisa hidup dari tanah mereka dengan hasil yang maksimal. Mereka bisa makan sampai kenyang. Bahkan bukan hanya hidup mereka yang terpelihara di dalam berkat Tuhan, sampai hewan ternak mereka pun semuanya akan mendapatkan berkat dari Tuhan secara berkelimpahan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita menginginkan bahwa kita bisa mengalami Tuhan hari demi hari semakin ajaib dalam hidup kita. Amin. Saya percaya setiap kita pengen menikmati berkat kita ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti menginginkan adanya kemajuan dalam hidup yang bisa dicapai oleh kita. Yang nyata bukan sekedar cuman mimpi, tetapi memang suatu kenyataan. Ada suatu kemajuan, ada suatu peningkatan, ada berkat yang terus nyata dari Tuhan. Bertambah-tambah memelihara hidup kita, amin. Bahkan saya percaya saudara kita perlu mujizat, kita perlu kasih karunia Tuhan yang semakin besar di hari-hari ini. Amin saudara. Bahkan di tahun-tahun yang ada di depan kita, dengan apa yang Alkitab katakan, kesulitan akan bertambah besar, masalah akan ada banyak, akan ada banyak keadaan-keadaan yang membuat hidup manusia tidak bertambah mudah, bertambah sukar, bertambah berat. Artinya kita perlu benar-benar Allah terus mengikatkan perjanjiannya dengan hidup kita. Kita perlu untuk Tuhan itu benar-benar mencurahkan mujizat dan kasih karunia tidak berhenti dalam hidup kita. Bahkan kita berharap dan kita berdoa supaya apa? Terus tahun-tahun di depan sekalipun
Dunia boleh bertambah sulit, tetapi hidup kita bisa terpelihara di dalam kasih karunia dan mujizat yang terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan tidak pernah gagal. Apa yang keluar dari mulut Allah semua pasti akan dilaksanakannya. Amin. Ketika Tuhan meminta kepada kita bahwa kita harus beribadah dengan benar kepadanya, mengikuti ketetapan-ketetapannya, melakukan itu semua dengan setia di dalam hidup kita, dan Dia akan memberkati. Maka saya percaya ketika kita benar-benar hidup sebagaimana Tuhan mau, maka saudara tidak akan pernah berjalan sendiri dalam hidup ini. Saudara tidak akan pernah melihat persoalanmu tidak ditolong oleh Tuhan. Saudara akan tetap bisa menikmati mujizat kasih-Nya yang terus nyata dalam hidup setiap saudara. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa ada banyak orang berdoa? Kenapa ada banyak orang melayani? Kenapa ada banyak orang kelihatannya sudah hidup di dalam Kristus, tetapi hidup mereka mengalami banyak pergumulan? Kenapa hidup mereka seperti seakan-akan tidak pernah bisa mencapai hasil yang maksimal di dalam Tuhan? Bukankah Yesus yang berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan? Amin. Berarti ada suatu janji dari Tuhan bagaimana Dia akan mengangkat terus naik hidup kita. Dia yang akan terus memperhatikan, bahkan di dalam bahasa aslinya Dia sendiri akan mencurahkan berkat-Nya setiap hari untuk memenuhi apa saja yang kau perlukan. Mengapa ada banyak orang yang tidak bisa merasakan itu? Mengapa ada banyak orang yang tidak bisa mengalami apa yang dijanjikan Tuhan? Padahal Alkitab berkata, apa yang dikatakan olehnya pasti dilaksanakan, tidak pernah gagal. Amin. Firman-Nya selalu ya dan amin. Tetapi itu kenyataan. Ada banyak orang yang tidak bisa mengalami Tuhan begitu dahsyat. Dan saya berdoa Anda mengalami Tuhan secara dahsyat dalam hidupmu. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Kita lihat sama-sama. Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kenapa yang satu tidak diindahkan, yang satu diindahkan? Saudara perlu mengerti bahwa mereka mengenal satu korban, yaitu korban keselamatan. Pada waktu Adam dan Hawa mereka sudah keluar dari Taman Eden, saudara. Hubungan mereka dengan Tuhan tidak terputus begitu saja. Manusia berusaha terus untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Manusia terus berusaha untuk terus mencari Tuhan. Manusia terus berusaha untuk tidak terputus hubungannya dengan Tuhan. Nah saudara, manusia mulai mempersembahkan korban. Korban selamat. Saudara, korban selamat yang ditetapkan oleh Tuhan adalah harus kambing atau domba dan lemaknya. Kenapa Habel diindahkan oleh Tuhan persembahannya? Kenapa Kain tidak diindahkan oleh Tuhan? Saudara, ada satu pelajaran yang penting hari ini. Kenapa hidup kita tidak bisa maksimal untuk menerima berkat Tuhan? Kenapa hidup kita tidak bisa maksimal mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Kenapa hidup kita tidak bisa mengalaminya? Karena yang pertama, karena kita tidak mengikuti Tuhan dengan tepat seperti apa yang Dia inginkan dari kita. Karena kita tidak mengikuti Tuhan dengan tepat seperti yang Dia inginkan dari kita. Saudara, ada banyak orang mencoba membangun kehidupan agamawinya. Ada banyak orang berusaha membangun coba kehidupannya terlihat rohani, kelihatannya suci, kelihatannya benar. Tetapi ada banyak orang yang kita dapati hanya di luarnya tampak benar. Di dalamnya mereka tidak benar-benar menjadi pengikut Kristus. Amin. Makanya kita bisa melihat banyak orang saudara, mereka kelihatannya beragama, kelihatannya beribadah kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya dalam hidup mereka ada banyak penyimpangan kepada firman. Saudara, ini tidak boleh dianggap remeh oleh saudara.
Kalau saudara mau mengalami berkat Tuhan secara maksimal, maka saudara juga harus belajar mengikuti Tuhan penuh totalitas. Saudara pengen mengalami Tuhan secara maksimal, maka saudara juga harus belajar mengikuti Tuhan penuh totalitas. Apa saja yang dikatakan oleh Tuhan kepadamu, apa saja yang diperintahkan Tuhan kepadamu, maka engkau harus berusaha dengan sekuat tenagamu untuk melakukan hal itu dengan setia. Amin apa amin? Saudara perhatikan, ada banyak kejadian di dalam Alkitab. Tapi satu yang saya angkat adalah Saul. Saudara perhatikan, Tuhan memerintahkan kepadanya untuk membasmi Amalek, betul? Membasmi rajanya, hewannya, semuanya dibasmi, betul gak saudara? Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul membasmi hanya ternak-ternak yang kurus-kurus, betul gak? Yang jelek-jelek. Waduh, rajanya harusnya ditumpas. Perintah Tuhan, ini malah kagak diselamatin. Harta-harta diambilin, betul gak? Saudara, pada waktu dia mendapatkan teguran dari Nabi, apa yang dia katakan? Aku takut kepada rakyat, tapi ada suatu pembelaan di dalam dirinya. Bahwa dia pun kalaupun mengambil, menyelamatkan hewan-hewan yang baik, kalaupun dia ada melakukan, mengambil harta dan segala sesuatunya, toh itu pun semuanya kembali dipersembahkan menjadi persembahan buat Tuhan. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Ternyata Alkitab memberitahu kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan itu menyenangi kalau kita ini hidup penuh totalitas kepada Tuhan. Tuhan gak senang hanya dengan persembahan saudara. Tuhan senang dengan hidup yang benar-benar mau dijalani secara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya orang kalau dia mau hidup benar-benar di dalam Tuhan, bertumbuh dari hari ke hari, semakin mengikuti Tuhan di dalam kesungguhan, di dalam ketaatan. Maka itu adalah perkara yang menyenangkan Tuhan. Makanya Alkitab berkata begini saudara di dalam kisah Saul, bahwa ketidaktaatan sama saja dengan penyembahan berhala. Sama saja. Artinya begini, Tuhan sedang menegaskan satu bentuk ketidaktaatanmu, tetap itu tidak menyenangkan hatiku. Jadi kalau saudara ingin bagaimana Tuhan ini bisa bersuka cita dan berkenan atas hidupmu, mencurahkan berkatnya juga maksimal dalam hidup saudara, maka saudara harus belajar hidup dengan Tuhan penuh totalitas. Anda belajar untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu. Anda belajar mengikuti Tuhan dengan segenap akal budimu. Kau belajar untuk mengikuti Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Itulah panggilan Tuhan bagimu. Itulah panggilan Tuhan bagimu. Jadi saudara, kalau jadi Kristen asal-asalan sama juga bohong. Jadi Kristen cuman setengah hati, percuma juga. Kalau jadi orang Kristen, bangun pelayanan, bangun semuanya hebat di mata manusia, tapi di dalam hatimu banyak pelanggaran terhadap firman-Nya, itu sama juga bohong. Sama juga gak berkenan. Halo? Kenapa Matius si pemungut cukai? Dia lebih berkenan daripada ahli Taurat orang Farisi. Kenapa dia lebih berkenan? Coba pikir, itu yang tercatat di dalam Alkitab. Kenapa dia jauh lebih berkenan daripada ahli Taurat, daripada orang Farisi yang tahu kitab-kitab Taurat, yang punya pengetahuan akan Taurat secara luar biasa, yang melayani dalam rumah-rumah ibadat. Kenapa dia jauh lebih berkenan? Karena satu hal, dia belajar untuk mengikuti Tuhan secara total. Dia tinggalin semua pekerjaan yang tidak memuliakan Tuhan. Amin. Dia tinggalkan semuanya itu dan dia mau mengikut Yesus. Amin apa amin? Saudara, kenapa Tuhan harus buat mujizat-mujizat secara luar biasa di dalam hidup para murid-murid?
Karena mereka semua adalah orang-orang yang telah meninggalkan dunianya. Dan mereka berjalan mengikuti Tuhan secara penuh di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya ada tanggung jawab Tuhan untuk cover hidup mereka. Ada tanggung jawab Tuhan untuk memproteksi mereka. Ada tanggung jawab Tuhan untuk memelihara mereka. Ada tanggung jawab Tuhan untuk membuat mujizat bagi mereka. Makanya saudara lihat banyak sekali hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supranatural yang dari Allah yang terjadi di dalam kehidupan para murid-murid. Amin. 5 roti 2 ikan, tapi bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Itu belum perempuan, belum anak-anak, betul gak? Bukan cuma satu kali kejadian. Ketika ada 4.000 orang, maka hal yang sama pun bisa terjadi. Amin apa amin? Saya bisa perhatikan, begitu banyak hal-hal yang ajaib, yang luar biasa akan terjadi menyertai orang-orang yang hidup penuh totalitas kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Ikut Tuhan setengah-setengah percuma. Ikut Tuhan tapi tetap gak benar hidupnya, percuma. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan hidup dalam kebenaran. Anda pasti akan menikmati berkat Tuhan yang maksimal dalam hidupmu. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua adalah begini. Kenapa persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain tidak diterima? Kenapa hal itu bisa terjadi saudara? Kenapa sampai Kain pada akhirnya Tuhan harus mengungkapkan bahwa tanah yang menganga ini yang menerima darah adikmu. Kau sekalipun mengusahakan tanah ini tidak akan memberikan hasil yang maksimal kepadamu. Saudara, Tuhan mengajar hari ini kepada kita. Kalau kau ingin mendapati Tuhan secara maksimal di dalam hidupmu, maka kau tidak boleh berbuat yang jahat terhadap sesamamu. Halo, kau tidak boleh berbuat yang jahat terhadap sesamamu. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab ada perintah bagi kita, jangan membunuh, betul nggak? Jangan membenci. Membenci itu sama dengan membunuh, kata Alkitab. Jangan mengingini milik orang lain. Anak tidak boleh kurang ajar kepada orang tuanya. Membangkang kepada orang tuanya. Kalau sampai kurang ajar, membangkang, orang tua harus bawa anak ke pintu gerbang kota. Dan orang sekota harus timbuki dia dengan batu, rajam sampai mati. Kelihatan, waduh ngeri bener sih sampai kayak begitu ya. Diperintahkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menekan orang yang lemah. Dikatakan di dalam Alkitab, kita ini tidak boleh mencuri batas tanah milik orang lain. Kita tidak boleh mengingini istri orang lain, suami orang lain. Kita tidak boleh mengingini harta milik orang lain. Kita tidak boleh mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Janda-janda harus diperhatikan, orang miskin harus diperhatikan. Orang-orang yang lemah daripadamu harus dikasihi. Saudara, kenapa Tuhan mengatur sedemikian rupa? Karena Tuhan menginginkan setiap orang yang hidup di dalam dia harus benar-benar hidup seperti yang dia inginkan. Amin. Tuhan menginginkan setiap orang yang hidup di dalam dia bukan cuman hidupnya benar sama Tuhan, tapi hidupnya benar juga terhadap sesamanya. Amin apa amin? Kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang jahat, mengucapkan aib orang. Kita tidak boleh mengucapkan fitnah terhadap kaum sebangsa kita, terhadap orang-orang yang seiman dengan kita. Kita tidak boleh, saudara, mengatakan hal-hal yang itu, bahkan terhadap orang di luar bangsa kita.
ataupun orang-orang di luar seiman kita. Tuhan tidak pernah membenarkan hal-hal itu. Tapi saudara lihat sekarang, ada banyak orang, gereja mah gereja, gosip mah jalan terus. Gereja mah gereja, di gereja habis haleluya, bubar gereja bisa nyebarin fitnah. Di sini nggak ada, sono jauh. Saudara, habis haleluya, tapi perilakunya tetap makan uang orang, nipu orang, manfaatin kelemahan orang, ngerjain milik orang untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudara, hal-hal seperti ini Tuhan ingin dibenahi di dalam hidup kita. Amin apa amin? Tuhan gak pengen saudara jadi Kristen yang palsu. Tuhan menginginkan saudara itu hidup di dalam Dia dan Dia benar-benar harus hidup di dalam engkau. Sebab firman-Nya berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja maka kamu akan menerimanya. If you live in me and my words remain in you and continue to live in your heart, ask whatever you will and it shall be done for you. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, perkataanku itu terus kau ingat dan diteruskan di dalam hatimu untuk dikerjakan. Minta apa yang kamu butuhkan, maka semuanya pasti akan dikerjakan oleh Allah di dalam hidupmu. Haleluya. Dia akan bertindak hanya oleh karena satu hal. Kau memelihara hidup, menjalani hidup benar-benar di dalam firman-Nya. Ketika sudah hidup keluar dari firman, ketika sudah melenceng dari firman, ketika sudah justru menjauh dari firman, ketika sudah mengabaikan firman, ketika sudah tidak memedulikan firman dalam hidupmu, jangan pernah mimpi untuk engkau bisa mengalami Tuhan secara maksimal dalam hidupmu. Jangan pernah mimpi. Semuanya akan surut kembali. Semuanya akan habis kembali. Semuanya akan diambil kembali daripadamu. Sebab Tuhan punya satu panggilan yang semua saudara harus mengerti. Dia memanggil engkau menjadi umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah sebabnya saudara, standar yang ditaruh Tuhan adalah standar yang tinggi bagi kita. Standar yang ditaruh Tuhan dalam hidupmu dan hidup saya adalah standar yang bukan dari dunia ini. Amin apa amin? Standar yang ditaruh Tuhan dalam hidupmu adalah daripada sorga. Apa yang diinginkan sorga, kerjakan. Maka sorga akan menunjukkan kebaikan dan kemurahannya di dalam hidup saudara. Tepuk tangan buat Allah kita. Oleh karena perbuatan yang jahat, Kain tidak bisa menikmati hasil yang maksimal di dalam hidupnya. Tanah itu mau diusahakan sekeras apapun, tetap tidak maksimal. Saudara perlu paham mengenai kebenaran ini. Ngikut Tuhan tidak total, saudara gak bisa mengalami berkatnya maksimal. Saudara berbuat yang jahat terhadap sesamamu, maka itu akan menjadi halangan untuk engkau menerima berkat Tuhan maksimal dalam hidupmu. Makanya saudara, Alkitab jelas sekali berkata, siapa menyebut nama Tuhan, hendaklah ia menanggalkan segala kejahatan. Amin apa amin? Firman Tuhan jelas sekali berkata, jangan iri terhadap orang yang berbuat jahat. Lakukanlah yang baik, maka Allah akan memelihara kamu untuk diam di negeri penuh dengan kasih setia Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Saya mau bersaksi buat saudara, apa yang dialami oleh satu orang pembantu yang saya layani
pada tahun 2012 di salah satu gereja Betel Indonesia di Kelapa Gading, saudara. Pada waktu saya melayani di tempat itu, saudara, selesai saya berkhotbah, saya langsung turun karena saya harus segera pergi ke tempat pelayanan yang berikutnya. Sampai saya di dalam mobil, saudara, tiba-tiba kaca mobil saya diketuk. Waktu kaca mobil saya diketuk, saudara, pada saat itu saya buka, saya bilang, iya ada apa? Oh Pak, saya Irma, saya ingin sekali untuk didoakan oleh Bapak gitu. Oh iya, puji Tuhan. Tapi Mak, di dalam mobil aja ya, karena saya harus buru-buru pergi. Kalau turun lagi lama gitu ya kan, jadi di dalam mobil aja saya doakan kamu. Oke. Terus dia kenalin diri, dia bilang, saya ini pembantu Pak. Saya pembantu dari pengerja itu loh Pak, yang tadi berdoa. Oh ya, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan, kamu sudah di dalam Yesus ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Apa yang mau didoain, Mak? Saya berpikir bahwa pembantu, saya banyak melayani pembantu, saudara. Banyak pembantu suka datang kalau saya khotbah, minta saya doakan. Biasanya pokok doanya sama lah, kurang lebih gitu ya. Minta jodoh yang baik. Minta jodoh yang bisa ngangkat hidupnya. Enggak selamanya jadi pembantu, begitu ya enggak? Jadi saya waktu itu berpikir bahwa palingan juga doanya jodoh ya. Ternyata waktu saya bilang mau jodoh ya Mak, enggak Pak, bukan itu. Apa? Aku pengen punya masa depan Pak, hidupku ini. Aku susah, aku stres kerja di sini. Loh, kan sama anak Tuhan. Ya anak Tuhan sih anak Tuhan Pak. Tapi aku tuh ngerasa nggak nyaman kerja di sini. Emang kenapa? Saya bilang gitu. Bos saya ini Pak, kalau pergi dia lupa periksa di rumah ini ada makanan apa kagak. Dia juga suka lupa naruhin duit. Kalau pergi Pak, kita di dalam rumah mah dikunci. Jadi kalau tuh rumah kebakaran kita pasti mati kepanggang. Bos saya seperti itu Pak, kita sering puasa terpaksa. Saya masih bercandain dia, pantas saya badan kamu kurus ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena waktu saya bilang sama Irma, oke Mak, saya doain kamu ya. Biar Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati hidup kamu. Waktu saya berdoa bagi Irma, di 2012 saudara. Sementara saya menumpangkan tangan baginya, tiba-tiba keluar pesan Tuhan untuk Irma. Pesannya adalah seperti ini. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kamu harus melayani tuan dan nyonyamu dan janganlah engkau berbuat yang jahat terhadap mereka. Hormatilah mereka. Kamu harus tetap ada di dalam gereja ini dan kamu melayani Tuhan, namun hatimu jangan bersungut-sungut. Apabila engkau bisa hidup dengan cara sebagaimana yang kukatakan kepadamu hari ini, maka aku akan mendatangkan berkat atasmu, kejutan atasmu yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Itu pesan Tuhan buat Irma, sang pembantu saudara. Selesai saya doakan, saya pulang. 24 Desember kemarin 2014, saya terima SMS daripada Irma. Dan Irma berkata begini, Shalom Pak Ruli, Pak puji Tuhan, aku selama ini diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Aku hidup mengikuti apa yang Bapak sampaikan dari Tuhan. Aku benar-benar mengalami mujizat Tuhan Pak. Dahsyat, aku gak pernah nyangka-nyangka seperti ini. Saya penasaran kan, saya balas. Mujizatnya apa Mak? Cerita dong. Biar saya bisa share kepada orang-orang dan makin banyak orang bisa memuliakan Tuhan. Dan kemudian saudara Irma ngomong gini, Pak di gerejaku ini ada dokter muda. Dokter muda. Karirnya lagi bagus Pak. Dia sama-sama dengan aku melayani di gereja. Aku sampai nangis Pak. Aku gak ngerti bagaimana Tuhan berbuat ini kepada saya. Dokter muda itu datang melamar saya untuk jadi istrinya. Tepuk tangannya kayak orang ngiri begitu sih. Saudara, saya percaya kalau pembantu bisa dilirik oleh dokter muda. Ini bukan dokter tua udah mau mati loh saudara. Yang cuma nyari orang untuk ngurusin dia gitu.
Ini masih muda, karirnya lagi bagus menurut keterangan Irma gitu ya. Lamar dia, bukan ngajak pacaran, tapi lamar dia untuk jadi istrinya. Dari seorang pembantu, kalau dia bisa menjadi istri dokter, itu adalah perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan yang kuat dong. Wuh! Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin apa amin? Saya sendiri waktu saya baca kesaksiannya, nangis saya sudah. Karena kenapa? Saya aja yang ngedoain, pikiran saya kejutan yang Tuhan akan datangkan, palingan sehebat-hebatnya ada orang yang tarik dia keluar, betul nggak? Mak, nggak usah jadi pembantu lagi, saya kasih modal kamu, saya bukain bisnis buat kamu, udah kamu jalanin. Menurut saya itu udah sangat-sangat hebat. Ternyata Tuhan bekerja lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Bahkan lebih besar dari apa yang kita doakan. Lebih hebat, segalanya dia bisa lakukan dalam hidup kita untuk kemuliaan namanya. Kalau saudara hidup benar-benar mengikuti Tuhan secara total, maka saudara bisa melihat Tuhan membawa engkau mengalami kemuliaannya, kuasanya, kebaikannya secara maksimal juga dalam hidupmu. Bisa. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, Tuhan memberikan kepada kita hukum, betul? Hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua adalah kau harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum ini tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Kitab Taurat itu bicara apa? Itu bicara janji-janji Tuhan. Kitab nabi itu bicara apa? Nubuatan-nubuatan. Sesuatu yang masih jauh di depan, yang Allah akan kerjakan, Allah akan lakukan di dalam hidup kita. Saudara, demikianlah kalau orang benar-benar mengikuti Tuhan secara total, dan dia benar-benar tidak berbuat jahat terhadap sesamanya, maka apa saja yang dijanjikan Tuhan pasti akan terlaksana. Apa saja yang dikatakan Tuhan untuk masa depanmu pasti akan dilaksanakan oleh Tuhan. Pasti akan terjadi. Makanya saudara, pegang firman ini. Pegang firman ini dan lakukan. Amin apa amin? Kalau saudara memelihara firman dan melakukannya dengan setia, firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Dunia boleh seperti apapun, namun engkau dan saya tetap akan melihat Tuhan membuat segalanya tetap baik bagi kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari bangkit berdiri saudara.